Oke, thank you untuk semua pemateri ya, untuk materinya yang luar biasa pada malam hari ini. Eh, Kalau untuk saya pribadi gitu, ada satu hal yang tadi begitu terngiang-ngiang gitu ya, yaitu tentang panggilan terbesar kita untuk melawan kesombongan rohani dengan merasa diri sehat gitu. Dan itu sering kali terjadi gitu ya, apalagi di saat-saat ketika hari-hari bisa kita lewati dengan baik gitu ya, mungkin kita atau saya lupa gitu untuk eh, berdoa gitu, bersyukur gitu, tapi justru ketika sudah susah baru gitu ya untuk ingat berdoa gitu, baru merasa sakit butuh pertolongan gitu, minta ke Tuhan. Jadi luar biasa untuk materi hari ini. Dan untuk teman-teman Bapak Ibu sekalian, kira-kira apakah ada tambahan atau mungkin ada kesaksian atau bahkan pertanyaan juga? Kami persilahkan. Mungkin mau sharingnya sedikit, ngerasa kayak aduh, Tuhan tuh baik banget gitu ya, belakang-belakangan ini gitu. Walaupun mungkin kita tahu sih memang Tuhan itu baik, tapi sampai hal sekecil sekecil itu pun ternyata Tuhan perhatiin gitu ya. Wah, itu luar biasa sih menurut aku. Nah, eh, beberapa eh, bukan beberapa sih, jadi akhir-akhir ini aku tuh pengen sesuatu, tapi sebenarnya kalau kalau beli beli sendiri atau itu tuh bisa gitu, tapi rasanya males lah kalau beli sendiri gitu ya. Eh, Antara penting nggak penting gitu, bukan itu sih, tapi bisa beli sendiri, tapi kalau mau beli sendiri itu mikir gitu, itu aku suka sih, tapi itu nggak terlalu sehat kalau dimakan gitu ya. Jadi lagi kepengen itu, tapi aku tahu kalau makan itu pasti nanti efeknya eh ini nih, eh ya itu tinggi kalori, itu berlemak itu, tapi enak banget gitulah intinya ya. Cuma ya udahlah, abaikan aja gitu, abaikan aja. Cuma kok pengen itu ya gitu. Ngomong-ngomong itu siapa sih kalau dia nggak pernah nolak apapun yang aku minta, pasti ya udah tinggal beli, kenapa bikin susah hal yang seperti itu gitu ya. Cuma aku pikir enggak lah. Ini hanya hanya kepengen aja gitu ya. Nah, sampai satu saat kemarin kan kita pede tuh ya, kita pede komsel, happy banget lah, ketemuan sama teman-teman gitu. Nah, terus ngobrol-ngobrol-ngobrol, nah nggak taunya eh, tiba-tiba temanku tuh telepon gitu. Nah, yang di schedulein itu yang tugas konsumsi itu yang lain, tapi tiba-tiba inisiatif dong satu temanku ini. Aku yang bawa konsumsi aja, terpaksa yang satunya di cancel gitu. Satunya lagi yang bawa. Nah, ya udah, dia yang konsumsi, tapi aku nggak tahu dia konsumsinya itu apa gitu. Dan itu pun aku baru sadari setelah hari ini pede jadi besoknya gitu kan. Nah, baru menyadari gitu. Terus dia, nanti aku mau konsumsi, iya oke, udah makasih ya, oke. Nah, udah selesai pede ya, kita makan bareng dan segala macam gitu ya. Wah, itu luar biasa banget buat aku. Dia ngasih makanan berat gitu, dan makanan berat itu ya enak banget gitu ya, maksudnya dia dia nyediain makanan yang spesial. Memang ini orang memang agak-agak spesial sih, untuk konsumsi aja dia pikirin banget apa yang terbaik buat buat teman-temannya gitu ya. Nah, dia bikin kemarin itu nasi goreng bak gitu ya, nasi goreng babi terus. Nah, ya udah, makan aja, nikmat aja, oh ya udah. Nah, terus dan ternyata tuh bukan bukan sedikit lagi, masih ada sisa, dan bahkan kita bisa bawa bekal masing-masing gitu, bawa pulang buat besok. Jadi nggak usah perlu masak lagi gitu. Ya udah, ya akhirnya ya udah kita bawa sisanya dan segala macam. Ya udah sampai, wah ini sayang banget ya, ini ada sisa banyak, ya udah kita angetin aja pagi gitu ya, untuk sarapan, dan udah biar udah ini gitu ya, biar udah nggak ada kerjaan pagi yang harus diselesaikan, ya udah kita bawa bekal aja gitu. Nah, terus akhirnya aku sadari gini, kok bisa ya eh inisiatif itu, inisiatifnya beli, dan dia beliin nasi goreng gitu, eh, nasi goreng babi lagi, padahal itu kan sesimpel itu, tinggal beli aja gitu kan. Cuma pertimbangannya biasalah, kalau pertimbangan eh, kadang-kadang aku suka pertimbangan itu banyak, oh lu nggak sehat lah apa, padahal suka gitu ya. Nah, terus akhirnya mikir gini, ih, kok Tuhan ini
peduli ya, peduli sampai hal-hal detail, hal-hal yang kecil gitu. Nah kemarin aku tuh lagi pengen-pengen makan itu karena udah lama banget nggak pengen makan nggak makan itu. Tapi ya udahlah dikesampingkan. Ini kalau udah Tuhan memberkati tanpa aku minta gitu ya, itu nggak sedikit, bahkan banyak banget gitu ya. Sampai hal-hal kecil kita pun diperhitungkan sama Tuhan. Dan Tuhan kalau ngasih sesuatu itu nggak pernah nanggung. Dia tuh pasti kasihnya tuh banyak banget sampai buat kita, ya ampun Tuhan, kalau kalau Tuhan mau menunjukkan kasihnya sama kita nyata tuh memang benar-benar nyata gitu. Jadi ini buat aku sih amazing ya. Jadi kalau kalau tadi kita dengar Matius itu ditangkap sama Tuhan lah ya di situ, dan dia langsung meresponnya dengan benar lagi ya. Itu buat aku seluar biasa itu ya. Mungkin di hari-hari gini kita kalau Tuhan nawarin sesuatu buat kita, mungkin kita banyak negosiasinya ya. Apa untungnya aku ikut Tuhan? Dapat apa ikut Tuhan? Dan ternyata sebesar itu yang kita dapat gitu ya. Sebesar sebesar apa? Sebesar kasihnya kepada kita gitu. Jadi hal-hal yang semacam ini yang mungkin kadang-kadang kita suka abaikan, itu pun diperhatikan Tuhan loh. Kita sukanya apa? Jadi aku merasa tuh aku dikasihi Tuhan lebih lagi gitu ya. Maksudnya ya sadar sih kalau dikasihi Tuhan, tapi hal sampai yang sedetil itu dia kasih, dan bukan yang hanya sedikit, enggak, banyak saat itu, dan sampai akhirnya bisa dibagi-bagilah semua sama teman, dan mereka semua happy gitu ya. Dan itu amazing buat aku. Dan mungkin ya Tuhan pakai temanku itu untuk bisa menyalurkan berkat ya. Tuhan pakai dia, bahkan suami istri dipakai Tuhan untuk bisa menjadi berkat juga buat kita gitu ya. Dan aku mikir kalau hari-hari gini kita masih ragu akan Tuhan, hari-hari gini kita rasanya kayak nggak percaya sama Tuhan. Walaupun sekarang ini aku dan Bertus tuh lagi bergumul juga soal bagaimana caranya ngembangin PD. Kita pakai apa ya, pakai simulasi satu, simulasi dua, itu gagal tuh teman-teman. Dan aku udah hampir ya udah terserah Tuhan mau apalah, tidak lagi banyak berharap, berekspektasi gitu ya. Ekspektasi mungkin kita nggak bisa lagi pakai metode yang lama, mungkin harus memang benar-benar baru, karena mengingat yang kita hadapi sekarang ini bukan generasi yang model zaman milenial atau zaman-zaman yang model dulu. Enggak, kita berhadapan dengan Gen Z yang informasi apapun dia bisa dapatin tanpa dia harus seminar gitu ya. Nah makanya Bertus juga bilang ya kita harus memberi sesuatu yang benar-benar yang mereka nggak bisa dapatin lewat apapun. Kita harus memberi sesuatu yang benar-benar baru dan memang nggak sama dari yang lain. Kalau sama dengan dari yang lain, ya apa perbedaannya kita? Apa menariknya kita dibandingkan PD-PD yang lain? Karena untuk menjangkau anak-anak muda itu sekarang ini sangat-sangat sangat sulit sekali gitu ya. Nah kalau yang hadir di tempat ini terpanggil untuk bisa kayak gini join aja, ikutan mendengarkan aja paling enggak ya. Aku rasa ini sesuatu yang sangat-sangat ilahi ya, menurut aku. Kalau bukan panggilannya itu dari Tuhan, atau karena mungkin karena terpaksa karena aku WA gitu ya. Aku pikir ini satu hal yang, karena anak-anak Gen Z itu dia nggak punya ketahanan yang besar gitu ya. Mereka terlalu gampang untuk teralihkan ke hal yang lain. Jadi kalau kita di angkatan ini masih mau belajar, masih mau mendengarkan gitu ya. Aku rasa ini suatu bekal untuk kedepannya lebih baik kalau menurut aku gitu ya. Tapi kita bukan berarti berhenti untuk tidak mewartakan atau menjangkau anak-anak generasi-generasi yang sekarang, terutama Gen Z gitu ya. Nah, kita harus berani berinovasi. Itu sih sebenarnya menurut aku gitu. Walaupun ini sharing ini udah kemana-mana nih ya, karena yang dalam pikiranku tuh banyak banget, dan sampai pusing juga kadang-kadang mikirinnya gitu ya, di tengah-tengah sibuk-sibuknya Bertus juga sibuk, kita harus ngembangin pilih kayak apa, dimana tugas-tugas pewartaan juga harus dilakukan gitu ya. Nah kalau sampai detik ini kita masih merasakan kebaikan Tuhan, aku rasa udah layak dan sepantasnya kita memberi yang terbaik lah buat Tuhan, karena Tuhan tahu kok jerih lelah kita. Tuhan juga tahu apa yang sedang kita hadapi gitu ya, terutama di bidang pelayanan. Tetaplah bergerak walaupun mungkin belum saat ini, tapi suatu saat pasti menghasilkan buah. Itu aja sih menurut saya. Terima kasih teman-teman, maaf ya kemana-mana. Oke, thank you Kak Yusni untuk sharingnya. Kira dari teman-teman atau Bapak Ibu yang lain, apakah ada yang masih ingin sharing?
Oke, berarti jika tidak ada, saya akan tutup untuk sesi malam hari ini. Bagi Bapak Ibu, bisa menghubungi kami atau bisa melihat rekaman-rekaman dari Jazz Hop episode-episode sebelumnya itu di YouTube House of Praise Bandung. Lalu juga bisa cek di Instagram dan juga TikTok House of Praise dan di TikTok House of Praise Bandung. Jadi bisa di-follow juga. Dan di hari Selasa, tanggal 29 Juli jam 7 malam akan ada persekutuan doa offline dengan tema hari gini masih ragu sama Injil gitu di Jalan Maulana Yusuf nomor 5. Lalu untuk Jazz Hope episode ke 118 itu akan diadakan di hari Kamis tanggal 24 Juli di jam 7 malam seperti biasa dengan tema Yesus Tuh Yesus Tuhan atas hari Sabat dan pemanggilan kedua belas rasul. Dan pengumuman berikutnya, ya, ini untuk yang sesi hari Selasa tanggal 29 Juli. Oke, ya itu saja untuk pengumuman hari ini. Berarti sebelum kita akhiri, mari kita tutup dengan doa. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bernafaslah dalam diriku ya Roh Kudus, agar pikiranku menjadi kudus. Bertindaklah dalam diriku ya Roh Kudus, agar pekerjaanku juga menjadi kudus. Tariklah hatiku ya Roh Kudus, agar aku mencintai apa yang kudus. Kuatkanlah aku ya Roh Kudus, untuk mempertahankan apa yang kudus. Jagalah aku ya Roh Kudus, agar aku selalu kudus. Amin. Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, izinkanlah kami datang kepadamu. Hati kami dingin, Tuhan, hangatkanlah hati kami dengan kasih-Mu yang tanpa pamrih. Hati kami berdosa, bersihkanlah dengan darah-Mu yang mahal. Hati kami lemah, kuatkanlah dengan roh yang penuh sukacita. Hati kami kosong, penuhilah dengan kehadiran ilahi-Mu. Tuhan Yesus, hati kami adalah milik-Mu. Milikilah hati kami selalu dan hanya untuk-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.